Halo, sekarang tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 dan besok adalah hari terakhir kuliah. Yang mana besok UAS perencanaan pembangunan satu, tinggal masih doang. Gue buat video ini karena ada keresahan gitu. Selama gue kuliah, ini ilmunya nggak ada yang masuk di otak ini. Nggak ada, nggak ada, nggak bisa diaplikasikan gitu. Jadi dosen ngomong masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Uh, gue takut gue jadi sarjana kopong. Gue takut juga gak bisa mempertanggungjawabkan ilmu ini. Kan kita tahu kuliah ini gak 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 apa namanya, gak murah, mahal ya. Satu semester 6 juta, belum uang hidupnya. Ini susah banget. Jadi gue berusaha untuk menyerap ilmunya. Oke, sekarang evaluasi semester 1 gue gak belajar dengan serius, terlalu banyak kisah-kisah yang tidak penting. Semester 2 juga gak penting-penting banget. Semester 3 indah tapi gue gak dapet hikmahnya gitu. Semester 4, wah ini kacau sih. Banyak mata kuliah penting yang gak gue pahamin kayak makroekonomi. Itu karena dosennya yang gak bisa menyampaikan materinya secara clear. Tapi itu salah gue juga, kenapa gak belajar gitu. Gue cuma masuk gimit, habis itu ngerjain yang lain. Itu kebodohan. Mikroekonomi gak masuk karena fokusnya buat nyari nilai, buat supaya bisa dapat poin. Itu gua salah. Terus makro mikro yang penting statistika itu kacau banget. Dosennya Sofwan, ya tetap nggak boleh nyalain Sofwan, tapi ada porsi kesalahan kita. Kesalahan gua maksudnya, gua nggak belajar statistika, nggak review lagi, padahal itu penting banget. Dan sekarang keteteran di ekonometrika 2 gitu. Gua nggak benar-benar nggak tahu nih ekonometrika 2 kayak gimana. Setidaknya sebelum lu lulus ada beberapa hal yang lu harus pahamin gitu. Bukan hafalin, tapi pahamin, dan lu bisa menjelaskan itu ke orang awam apa yang lu pelajarin selama kuliah ini. Yang pertama menurut gue mikroekonomi itu wajib. uh, Produsen, konsumen, terus perusahaan, produsen, negara, tuh kayak peran-perannya, terus budget constraint dan lain-lain gitu. Harusnya lu bisa ngejelasin itu, uh, dan jelasin konsep itu dan contoh dalam keadaan nyatanya itu kayak gimana. Macroeconomic X ini parah banget. Gue nggak tahu apa-apa anjir. Ini dampaknya ke moneter gue juga kacau. Jadi makro mikro nggak bisa, jadi tak 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 tak. Ini penyakit parah sih. Makro mikro statistika. Oke, terus moneter ini menurut gue, karena gue nggak paham makroekonomi dan dosennya juga nggak hype, nggak keras gitu, jadi nggak paham juga. Ekonomi publik nggak paham, itu konsep-konsepnya masih abstrak, gue nggak paham. Ekonomi pembangunan menurut gue dosennya ada enak ada nggak enaknya. Dia cuma ngasih PPT prak gitu. Menurut gue ini nih, mahasiswa nggak bertanggung jawab dengan menjelaskan materinya secara clear gitu. Alhasil kita ngawang-ngawang doang gitu. Mungkin kita paham materi yang kita presentasiin, tapi kita nggak ngerti sepenuhnya apa yang mereka omongin gitu, karena cuma copy paste dari ebook terus di translate, habis itu ditaruh di PPT. Itu kan kayak parah deh. Terus pembangunan internasional tuh kacau juga. Gue nggak paham juga internasional, jadi internasional finance, public finance, pembangunan, terus ekonomi politik.
Itu kacau banget. Aduh, lebih kelembagaan, ekonometrik 1 dan 2 itu nggak bisa gue. eh Apalagi ya, ekonomi regional banyak banget gitu. Berapa tuh? Kalau dari semester 1 gak ada yang penting, semester 2 makro mikro statistika, semester 3 ekonomi internasional, public finance, economic development, ekonomi regional tuh 4 tuh yang penting. Yang 1. Aduh, ya Allah. Jadi PR-nya coba matkul, coba mata kuliah yang harus perlu pahamin. Harus kuasain pertama makro, lu bisa jelasin kebijakan-kebijakan moneter, kebijakan fiskal, terus mikro. Terus nomor 1 nih. Terus public finance. Gue gak ngerti nih apa anjir. Statistika. Banyak banget yang harus dipelajarin tapi wah kacau deh. Makro, mikro, public finance, statistika, eh ekonomi moneter, development, internasional, siapa lagi ya, makro, mikro, public, political economics ini juga aduh dosennya. Kok UB dapet dosen kayak gini nggak jelas. Institusional sama ekonometrika. Wah ini challenging banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 matkul yang setidaknya harus gua pahami ya. eh ini wajib sih. AKP kayak nggak terlalu penting. Perkotaan gak penting. Regional, political economics, ekonometrika, perjalanan bangunan kayaknya masuk ke regional. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba bisa lihat. Aduh, sarjana kopong. Bahkan skill Excel, skill statistika, gua nggak paham. Bahasa Inggris aja kayak awal. Skill presentasi bisa lah kalau olah dikit-dikit. Bahasa Inggris, aduh ya Allah. Bisa. Kalau kata ChatGPT ada beberapa hal yang harus lo lakuin. Yang pertama buat jadwal belajar, terus kenali tujuan Anda, terus peroleh sumber materi yang berkualitas, buat rangkuman dan catatan. Ini nih gue belum pernah. Gunakan teknik pembelajaran yang beragam, baca ulang, membahas materi dengan teman sekelas, membuat mind map, menjelaskan konsep secara lisan, menggunakan flashcard untuk memperkuat kemampuan Anda, terlibat secara aktif, tanya gitu, atau diskusi, kerjakan tugas latihan yang ada di buku paket, jaga keseimbangan jadi kayak habis kerjain terus diskusikan dengan teman sekelas, evaluasi diri. Oke. eh Nggak tahu, cita-cita lu kan pengen jadi ekonom gitu, patokan lu Prof Iwan Jaya Aziz. Ya Allah, kalau kau mau mendengar, ya Allah yang mau mendengar, ya Allah yang mau mendengar, yang makasih jawabnya. Ya Allah saya menjadi ekonom kayak Prof Iwan Jaya Aziz, ya Allah, yang bermanfaat ilmunya. Jangan jadikan hamba orang yang sombong ya Allah. Jangan jadikan hamba orang yang sombong ya Allah. Jangan jadikan hamba orang yang sombong ya Allah. Jadikan hamba orang yang rendah hati, suka suka membantu orang, pandai bergaul tapi tidak masih dalam ranah yang santun dan sopan, tidak menyakiti hati Allah. Punya musuh itu berat banget. Itu sih ini jurnal dalam belajar gue. Ya Bismillah. Ayo guys doain. Amin ya Allah. Allah wa mendengar ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin, mantap. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.